Halo, selamat malam. Malam, Pak. Malam Pak, izin masih di perjalanan Pak, lagi kena macet Pak. Ya, nggak apa-apa. Sambil nunggu ya Pak Irul ya, kayaknya agak telat dia. Agak telat. Iya Pak, siapa? Mm. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya teman-teman semua. Iya Pak, mohon maaf Maaf lahir lahir batin batin, juga Pak. Pak. Iya. Teman-teman pada mudik gak nih? Ini udah datang Mas Irul. Udah balik lagi Pak. Udah balik lagi. Waduh, luar biasa ya. Oke. Selamat malam Pak Irul. Malam Pak Nanang, maaf nih teman-teman. Nih hari ini kayaknya lebih dari biasanya macetnya. Iya, di teman-teman juga masih ada yang di jalan juga. Oke, Mm-mm. mau ditunggu atau kita mulai aja? Udah Kita telat ya? mulai aja ya teman-teman, pelan-pelan ya. Materinya kayaknya banyak yang tinggal. Iya nih, libur terus ya. Baik, selamat malam semuanya. Maaf ya, ini eh, hari ini macet banget. Oke, malam ini kita diskusi tentang eh, desain organisasi ya. Jadi kalau perusahaan sudah mulai berkembang, setidaknya mungkin 25 orang eh, apa namanya sudah mulai nggak kepegang kalau misalnya ownernya harus manage semuanya karena eh, seperti mungkin eh, satu orang itu hanya bisa supervise sekitar 6 orang secara langsung ya. Jadi reportingnya 6 orang gitu. Jadi kalau saya sudah 25, 40 itu kayaknya sudah mulai harus berpikir membuat line reporting ya. Jadi buat struktur organisasi sehingga eh, nggak langsung semuanya ownernya yang pegang gitu. Jadi sudah mulai apa namanya harus harus ada struktur organisasi gitu. Nah, mungkin hari ini kita akan diskusi tentang macam-macamnya dan eh, bentuknya. Nah, jadi ada beberapa tipe ya. Yang pertama organisasi lini dan fungsional. Kalau ini di apa namanya mungkin di pabrik atau di perusahaan IT semuanya banyakan masih seperti ini ya apa namanya strukturnya. Jadi line structure dan fungsional itu adalah yang common digunakan. Misalnya kayak eh, apa namanya eh, marketing, terus accounting gitu, terus produksi. Itu biasanya ada 3 itu dalam satu organisasi. Nah, kemudian ada line. Line itu misalnya produk apa gitu ya. Atau mungkin production line. Misalnya, oh ini bikin apa namanya spare part spion dan sebagainya. Kalau di grup Astra misalnya. Astra apa vendornya gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya eh, mungkin teman-teman eh, apa namanya sudah banyak tahu ya tentang lini dan fungsional. Jadi pertama tidak adanya pembeda ada tugas dan bantuan. Kemudian spesialisasi secara praktis. Kemudian apa namanya eh, pembagian kerja dan authority tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Jadi dari atas sampai bawah itu satu fungsi dan satu lini gitu. Jadi hanya levelnya aja.
Kemudian biasanya strukturnya itu tidak begitu kompleks ya. Misalnya ketua, sekretaris, bendara, seksi, dan para pengurusnya. Nah, tugasnya secara bareng-bareng, kolektif, kemudian punya hak, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing ya. Nah, keuntungannya itu ini sekaligus kekurangannya ya, keuntungannya ya. Jadi kekurangannya, keuntungannya adalah solid ya timnya. Nah, tapi di sisi lain itu ada silo ya, atau ego ego sektoral misalnya. Jadi menciptakan ego-ego departemen. Nah, itu kayak silo gitu karena oh ya, misalnya kita ini kan tim apa gitu, atau kita accounting. Oh, accounting ini yang megang keuangan perusahaan. Semua rahasia, gaji semua yang tahu orang accounting biasanya kayak gitu. Atau oh, orang marketing ini ujung ujung tombak nih gitu. Yang paling penting adalah ini. Nah, itu menciptakan pertama tim mereka solid, tapi setelah solid ya jadi kayak religion gitu. Jadi menganggap divisi atau timnya yang paling penting dalam satu organisasinya. Nah, jadi di situ dan kurang fleksibel ya, karena bukan apa namanya berdasarkan eh, apa namanya project atau apa yang sedang dihadapi perusahaan, gitu. Tapi karena berdasarkan fungsi dan lini. Jadi, oh ada prosedur dan sebagainya. Kalau bisa eh, apa namanya agak dibikin ribet, kenapa dibikin simpel gitu. Nah itu kekurangannya kayak gitu ya, kurang fleksibel, terus eh, spesialisasinya tinggi, jadi agak agak jenuh gitu. Terus pengambilan keputusan juga agak lamban ya, karena ya tadi jadi birokratik akhirnya. Nah, sebelum kita pakai, jadi kemarin saya ada klien di Singapura ya, itu perusahaan apa namanya eh, OTA itu apa ya? Dia jual tiket ya. Jadi GSSA sorry, GSSA itu dia kayak megang authority untuk ngejual tiket dan operasionalnya Garuda atau Citylink di Singapura misalnya gitu. Ya, eh, jadi gitu. Nah, dia baru 5 orang di Singapura itu. Hmm, baru 5 orang. Nah, lucunya itu terjadi gejolak di eh, orang yang kami rekrut karena tiba-tiba orang ini agak keras sama orang baru. Nah, orang baru ini ditunjuk dari Indonesia membawahi Singapura ya, membawahi Singapura dan reporting ke klien kita ini namanya taruhlah Bu eh, Siska gitu ya. Nah, Bu Siska ini membawahi eh, Singapura dan karena beliau tidak di Singapura maka menunjuk satu orang yang ex Garuda yang lama lah gitu. Nah, salahnya beliau ini yang baru ditunjuk bikin hanya 5 orang nih, bayangin. Hanya 5 orang dibikin layer lagi di bawahnya. Jadi awalnya namanya misalnya Miss Linda gitu ya. Miss Linda ini awalnya reporting ke Siska langsung di Indonesia. Tiba-tiba dia harus reporting ke eh, salah satu GM ini namanya Mr. GM lah ya. Nggak langsung ke Bu Siska. Dan ditambah Mr. GM menunjuk satu orang lagi membawahi Miss Linda ini. Jadi yang awalnya reportingnya langsung satu, jadi di bawahnya GM, di bawahnya senior sales manager. Jadi bisa berubah 3 tingkat, 3 tingkat. Jadi birokrasi banget gitu. Nah, kalau perusahaan masih masih di bawah 25 10 gitu, harusnya organisasinya flat. Jadi nggak perlu bikin struktur yang ribet gitu. Jadi nanti once
teman-teman bikin usaha atau mungkin yang join di perusahaan yang masih masih kecil gitu. Jadi apa namanya, perlu diingat bahwa tidak perlu bikin struktur organisasi yang dibikin sok-sok kayak Google gitu. Google, ingat Google itu perusahaan besar gitu. Jadi jangan bikin startup. Kalau Anda bikin startup jangan bikin kayak Google gitu. Ya, ya ini agak susah bertahan kan. Karena Google sudah banyak orangnya dan produknya sudah banyak, sementara kita baru mulai terus mau kayak Google semuanya direplicate gitu. Nah itu. Jadi desain organisasinya, kemudian eh, perlu saya ingatkan juga bahwa dalam perusahaan yang kreatif, terus ada perusahaan yang tadi flat. Jadi kalau strukturnya kita bikin flat ya. Jadi eh, rulesnya, rulesnya jangan terlalu rigid juga, jangan terlalu banyak peraturan-peraturan gitu. Jadi harus fleksibel mungkin ya, karena eh, masih sedikit orangnya misalnya, jadi kita masih mungkin masih satu ruangan dan kita bisa ngomong langsung. Ngapain misalnya, bisa bayangin yang tadi klien kita di Singapura ya, 5 orang itu kalau mau ngobrol harus ke satu orang lagi gitu. Lu jangan ngomong ke gua langsung gitu. Wah itu agak agak aneh sih. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, ini struktur lini dan fungsional ya. Jadi mungkin kalau di sekolah itu ada kepala bagian administrasi dan keuangan dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan fungsi. Ada akuntansi, ada manajemen, ada studi pembangunan dan sebagainya. Nah, yang lebih kompleks lagi kalau kita sudah perusahaan sudah banyak nih dan produknya sudah banyak, line produksinya sudah banyak, karyanya sudah banyak lagi. Jadi nggak bisa dengan line dan fungsional tadi. Jadi kita bikin matriks. Kalau line dan fungsional tadi kan dari atas ke bawah ya. Atas ke bawah gitu ya. Jadi berdasarkan fungsi dan lini gitu. Nah, kalau matriks itu ada yang dari samping. Mungkin tadi mana? Nah, ini. Nah, ini kayak misalnya perusahaan-perusahaan IT itu. Kalau sudah banyak, sekali lagi ya, mungkin karyanya sudah banyak, proyeknya sudah banyak gitu. Kalau perusahaan IT itu kan misalnya IT consultant, itu perusahaannya kan sudah mungkin awal-awal proyeknya A1 gitu ya. Maka apa namanya? Proyeknya juga apa namanya? eh Sorry, ada anak nangis ini. Ya, lanjut, sudah ada ibunya. Jadi kalau misalnya proyeknya baru satu, maka hanya nggak perlu bikin matriks ya. Kalau proyeknya baru satu, ya udah project manager terus reporting ke owner gitu aja. Tapi kalau proyeknya sudah 3 lah paling nggak minimal, atau mungkin 5 gitu. Nah kita bikin matriks gitu. Jadi apa namanya, ada bagian BD eh, atau sales gitu. Kemudian ada finance, ada personalnya atau HR, atau ada eh, apa namanya, bagian produksi dan sebagainya. Nah, itu kalau nah yang project manager ini atau tim project manager itu ini berdasarkan eksternal ini ya, reporting juga ya. Jadi ini struktur berdasarkan struktur eksternal. Jadi misalnya dia megang project Pertamina, maka project management tim ini adalah berdasarkan project management Pertamina gitu. Jadi ada project manajernya, ada BA-nya, ada
apa namanya eh, developernya, kemudian ada QA-nya. Nah itu. Nah ini yang jadi kalau eksternal misalnya Pertamina mau nanya tentang project misalnya data science, maka nanya project manager A gitu. Nah dia punya tim yang di acknowledge oleh eksternal Pertamina tadi sama internal. Nah ini dia ada titik-titik ini ya. Jadi eh, dot line ini itu reporting secara tidak langsung. Secara tidak dia koordinasi ya sama bagian penjualan, bagian keuangan, bagian HR. Kalau misalnya dia berurusan dengan BD itu ada oh jadi ada proposal sebelumnya harganya berapa gitu, mandate-nya berapa gitu. Kemudian masalah keuangan dan invoicing, BAST dan sebagainya. Untuk personalia dia oh ini tim gue kok nggak masuk udah 3 hari 5 hari gitu gimana nih atau pas awal di rekrutmen gitu. Nah itu karena semua namanya project itu ada semua fungsi dan lini tadi jadi nggak bisa berdiri sendiri itu. Nah kalau organisasi organisasi komite teman-teman sudah tahu lah ya jadi kayak misalnya itu ad hoc. Jadi misalnya kita bikin ada acara hari ulang tahun dan sebagainya gitu. Itu sifatnya eh, apa namanya ad hoc, nggak terus. Nah ini keuntungan dan kelebihannya mungkin eh, teman-teman sudah tahu ya kalau pas di OSIS atau di kampus ya. Nah ini kalau salah satu contoh yang eh, berdasarkan berbagai faktor ya. Jadi ada dari sampai pemegang saham, dewan komisaris, eh, komite. Ini komite misalnya dia apa namanya eh, menangani satu produk yang baru jadi atau misalnya menangani sesuatu yang eh, misalnya audit atau persiapan apa namanya IPO. Nah, itu dibentuklah komite yang di luar ini misalnya kayak gitu. Nah, atau misalnya tadi ya hari ulang tahun dan sebagainya. Oke. Nah, fungsi dan kegunaannya pertama tanggung jawab ya, dan kemudian kejelasan posisinya mengenai reporting dan sebagainya. Eh, apa namanya? eh, ini posisi dan level ya. Kemudian jalur hubungan atau reporting tadi, terus uraian tugas. Jadi ketika kita ada satu eh, apa line reporting, kita akan tahu nih, misalnya bisnis proses A gitu ya. Jadi kalau kita mau mengukur itu orang HR awalnya dari satu bisnis proses tertentu misalnya. Nah nanti setelah itu dikumpulin jadi satu gitu ya. Misalnya kayak gini di HR atau gampangnya mungkin orang-orang IT ya. Dalam satu project kita bikin software gitu ya. Nah, baru ada permintaan nih dari oh ini perusahaan butuh software HR nih gitu. Nah, itu baru leads. Nah, berarti pertama siapa dong yang follow up? Oh, berarti orang BD gitu, business developer. Nah, berarti orang BD dia akan datang pertama atau kontak pertama kan? Nah, itu rangkaian bisnis proses sampai nanti jadi invoicing dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita jabarkan ke eh, apa namanya satu bisnis proses ya. Jadi dari satu leads sampai jadi revenue gitu. Jadi eh, tadi ya jadi leads, kemudian ada follow up. Nah nanti BD ini report ke siapa kalau misalnya setelah meeting itu jadi apa enggak? Oh permintaannya ternyata
HR software untuk payroll gitu. Nah, kalau untuk payroll berarti eh, apa namanya satu modul gitu. Nah, harganya berapa, budgetnya dan sebagainya. Terus dia butuhnya sampai kapan gitu. Nah, setelah itu di meeting, di report lah di weekly meeting sama sales manager. Nah, sales manager nanti report ke direkturnya gitu. Nah, misalnya oke, sudah oke, setelah oke dilimpahkan ke orang apa namanya proposal ya atau pre-sales atau bagian proposal ya, bikin proposal. Setelah itu mereka orang pre-sales bikin proposal. Nah, setelah jadi dikirimkan proposalnya, setelah oke, oke dilimpahkan atau mungkin sebelum oke ada demo dan sebagainya, mereka minta demo. Nah, demo itu ada orang tim pre-sales. Nah, setelah itu dilimpahkan ke orang project ya untuk implementasi misalnya atau bangun dari awal orang software development gitu kan. Misalnya setelah itu nanti ada project manajernya tadi. Nah, project manajernya ada tim BA dan sebagainya. Nanti BA akan nanya ke usernya, oh kebutuhan payrollnya itu seperti apa, sampai apa, apakah hanya ngitung gaji aja, terus gajinya ada yang gross atau net dan sebagainya. Itu bisnis analisnya ya. Setelah itu bisnis analis setelah selesai ngasih ke eh, apa namanya developer ya atau tech leadnya. Nah itu setelah tech leadnya ngasih dapat apa BRD atau apa ya, BRD-nya dikasih ke developernya. Developernya butuh ada main days-nya. Main days-nya tadi yang nentuin dari proposalnya berapa hari dan sebagainya. Project manager itu report ke perusahaan, ke ownernya dan ke apa namanya orang keuangan dan sebagainya untuk koordinasi itu mengenai profit dan main days yang kepake sehingga project itu rugi atau enggak. Jadi manage budget, timeline gitu sama quality tiga itu ya. Nah itu kan kita sudah tahu tuh kan dijabarin gitu ya. Uraian tugas, hubungan, terus posisinya, tanggung jawabnya. Oh ini kemarin gimana tuh bikin main days-nya kok nggak masuk akal tuh, kurang gitu. Ini tanggung jawab siapa nih yang salah nih gitu. Bukan kita ini ya mencari kesalahan, tapi once kita ada problem kita tahu nih. Karena project kok 100% telat tuh nggak mungkin itu kalau either orangnya yang developernya yang telat terus atau estimasi dari pre-salesnya yang kebangetan ngediskon waktunya sehingga nggak terlalu eh, aktual apa namanya nggak berdasarkan riset yang udah-udah gitu. Jadinya harusnya mungkin aktualnya butuh 100 hari, ini dia bikin cuma 70 hari. Orang gimana pun ngebutnya itu developer kerja ya nggak bisa itu nutup gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi setelah jadi, nah nanti dilimpahkan ke eh, orang maintenance. Setelah implementasi go live ya. Setelah go live terus ada waranti dan sebagainya. Setelah itu orang PM-nya kerjasama sama orang finance untuk BAST-nya udah jadi dikasih untuk invoicing. Invoicing sudah jadi apa revenue gitu. Itu satu bisnis proses lah ya, yang mungkin gimana kita generate revenue untuk perusahaan IT consultant gitu. Mungkin ada lagi yang mau share di perusahaannya, teman-teman. Kemarin kerjanya di bidang apa aja ya, saya lupa ya.
Ada yang mau share teman-teman apa namanya struktur organisasi di tempatnya? Ya, silakan teman-teman. Ada Mas Galih. Eh? Oh Mas Galih, monggo silakan. Dan kalau menurut teman-teman ada ini job clarity ya teman-teman itu sangat bikin kadang frustasi ya. Oh ini saya harusnya gini kok nggak gini gitu. Nah itu ya bukan ini ya. Kalau menurut teman-teman kemarin saya bilang kan kalau misalnya once nanti jadi leader bisa dimintain saran oleh manajemen. Nah sekarang berarti saya mintain saran dulu teman-teman. Jadi menurut teman-teman struktur organisasi di tempatnya apakah sudah eh, clear atau belum reportingnya dan kalau misalnya belum harusnya ada yang dirubah seperti apa gitu ya. Itu mungkin pertanyaannya. Ada yang mau share? Kalau nggak ada ketua kelas grup satu, ketua kelas, ketua kelompok grup satu. Nah, ini namanya leader kita tunjuk ya. Timnya nggak ada yang mau volunteer. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa Pak ya, Pak Nanang. Bahasa Sunda juga boleh, atau bahasa daerah masing-masing. Boleh. Ayo, Bahasa Arab bisa juga. ada pertanyaan nih Pak Irul. Oh, ada pertanyaan malah. Kalau perusahaan menengah cocoknya pakai organisasi apa, kata Mas Davin? Oke. Kalau perusahaan menengah ya, jadi apa namanya? eh, Tergantung ukurannya ya, ukuran, ukuran dan challenge yang dihadapi perusahaannya. Jadi misalnya size-nya, terus project-project, misalnya menengah itu berarti 50 ke atas ya, 50 sampai 100 lah ya. Nah, kalau kayak gitu memang harusnya sudah matriks ya, matriks organisasi. Jadi eh, bahkan ada yang struktur mungkin terbaru ya, mungkin eh, nggak cuman matriks itu eh, apa namanya? Kalau matriks kan dia reportingnya dot tadi ya. Nah ini ada yang terbaru bahkan nggak dot lagi gitu, misalnya kayak gitu. Nah jadi misalnya tadi perusahaan gampangnya apa ya? eh Kak, tadi IT sudah ya. FMCG, FMCG atau gampangnya ini deh yang sekarang lagi banyak perusahaan eh, jual produk online, jual produk online. Awalnya banyak kan sekarang banyak entrepreneur yang mulai dari jualan online dia dropship, kemudian reseller doang. Terus dia sudah mulai banyak tuh, sudah mulai banyak. Dan orang pajak sudah mulai mengendus tuh. Oh, ternyata mereka omsetnya puluhan miliar ya. Mereka baru sadar. Itu perusahaan yang jual-jual online doang dengan iklan FB Ads gitu. Nah, itu karyawannya ternyata sudah mulai banyak tuh, 50-an gitu. Nah, produknya juga banyak. Ini contoh yang punya teman saya itu satu hari dia modal iklan, memang iklan sudah banyak ya. Iklannya sekitar 700 jutaan per bulan. Dan apa namanya? Tadi produknya sudah mulai banyak. Jadi dia bagi-bagi tuh line bisnisnya. Jadi nggak cuman kalau fungsionalnya, jadi sudah matriks tapi nggak terlalu kompleks ya. Matriksnya itu owner,
kemudian finance, kemudian HR dan kayak business unit manager gitu lah ya. Jadi business unit manager tadi ada dot line-nya ke orang finance dan orang apa namanya HR dan ownernya. Nah, bisnis unit ini atau yang ke samping tadi lah ya, itu whatever mungkin project manager atau business unit manager atau um, product or service manager gitu. Nah, dia yang menengani project atau produk ya, produk atau services gitu. Nah, eh, misalnya yang tadi saya bicarakan dia satu produk manager ini dia eh, tiap hari tuh cari project nih, cari produk. Sehari itu 10 produk tuh, cari ide yang mau dijual online gitu. Dia bikin. Nah, eh, setelah itu dia akan report ke orang finance dan ownernya. Finance untuk minta budget dan ownernya untuk oh ini produk yang kita mau launch untuk diiklankan gitu. Dan apa namanya ternyata sudah mulai kompleks gitu. Omsetnya ya itu tadi sebulan sudah miliaran gitu. Dan setahun sudah kalau teman-teman tahu UMKM itu adalah eh, omsetnya 4,8 ya teman-teman. Mungkin dari sisi pajak ya. Kalau di bawah itu masih UMKM atau mikro gitu ya. Nah, menengah itu di atas itu. Menengah atau mungkin di atas 10 lah, 10-an lah ya. Mungkin sudah menengah gitu. Dan ya tadi setelah omset gitu orangnya udah 50-an itu mulai kompleks tadi ya. Jadi tadi harus ada yang menangani produk dan ada line-nya. Line-nya itu untuk ngurus pajak, ngurus apa namanya uang masuk dan sebagainya. Dan orang orang delivery juga biasanya untuk ngirim barang dan sebagainya. Dan orang acting sebagai orang HR lah ya. Jadi fungsi-fungsi tadi ya, penjualan, fungsi apa namanya HR tadi nggak bisa dihilangkan, walaupun apa namanya masih masih kecil gitu ya. Itu nggak bisa dihilangkan. Bukan berarti perusahaan kecil atau UMKM tidak butuh ngerekrut orang, tetap kan dia harus cari orang. Nah, fungsinya di mana? Dirangkep sama siapa? Ownernya. Makanya kalau kita lihat perusahaan yang awalnya kecil dan menjadi menengah, itu sudah mulai berpikir matrix tadi ya. Karena awalnya kalau kita masih kecil, itu kan dia hire siapa? Enggak tiba-tiba dia cari perusahaan rekrutmen gitu kan, enggak. Dia hire orang yang terdekat, saudaranya lah, temennya temen, atau temen main dan sebagainya, teman sekolah dan sebagainya. Itu orang yang dia kenal. Tapi semakin besar, circle-nya udah habis. Wah, udah nggak ada ini. Berarti dia harus mulai merekrut orang yang tidak dikenal gitu. Dia udah mulai hati-hati itu. Karena orang yang tidak dikenal, dia harus predik attitude-nya gimana dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsi yang HR itu, walaupun perusahaan kecil, itu nggak hilang. Gitu. Ownernya harus merangkap, harus bisa gitu. Nah, kalau Anda nanti berinisiat untuk bikin startup atau mungkin start your own company ya, eh, tadi kan fungsi-fungsi tadi nggak bisa ditiadakan ya. Yang kalau saya kelemahan saya adalah penjualan dan mengenai pengetahuan mengenai finance dan pajak tuh agak limited gitu. Ya mungkin yang paling minim penjualan lah ya. Nah, kalau saya mau bikin, kalau saya founding company, maka saya harus cari orang yang kuat di sales. Nah, itu. Jadi kita mau cari co-foundernya
orang sales atau eh, apa namanya kita hire gitu. Nah, di situ ya. Jadi fungsi-fungsi yang tadi sudah eh, nggak bisa dihilangkan. Nah, jadi mulai kompleks tuh kalau udah besar gitu ya. Jadi tadi eh, harus kalau menengah itu paling tidak matrix lah ya, karena perusahaan sudah mulai banyak. Nah, makanya kalau kebetulan eh, apa namanya klien kami itu menyasar ke eh, perusahaan menengah ke bawah ya. Jadi mereka kalau sudah kontak kita berarti mereka growing company. Jadi kayak misalnya satu klien kita itu perusahaan engineering, dia sebenarnya belum belum banyak sih orangnya, baru 7 orang ya. Tapi yang uh, freelance gitu udah banyak gitu. Dan dia sudah mulai berpikir untuk uh, apa namanya meng-hire kami di HR consultant gitu. Karena once dia udah ngerasa perusahaannya akan berkembang, omsetnya sudah mulai sustain gitu. Jadi dia mulai agak lebih awal gitu. Mereka mau hire kita gitu. Biar lebih HR-nya. Nah, HR-nya itu karena dia tidak mau hire full time di situ, maka maka hire consultant gitu. Jadi tadi ya, memang nggak perlu harus ada, tapi fungsinya itu ada. Jadi jawabannya mungkin singkatnya matrix ya, Mas Arya, Mas David. Oke, eh, karena nggak ada yang mau sharing, kita lanjut dulu ya. Ada satu lagi Pak Irul. Oh, ada satu lagi, siap. Jika awal merintis organisasi tapi SDM-nya masih sedikit, apa harus membuat alur organisasi? Oke, oke. Jadi, nah ini emang tantangan ya perusahaan eh, kita sebagai perusahaan awal atau startup atau rintisan lah ya. Itu resource dalam hal SDM ini memang eh, apa namanya eh, limited lah ya. Nah iya betul, memang harus bikin bisnis proses engineering namanya Mas. Jadi dari bisnisnya eh, Mas Aji, misalnya dari eh, tadi ya dari leads sampai jadi duit itu dibikin tuh bisnis prosesnya. Nah setelah itu, oh ini saya yang bisa nih cover. Kemudian ini saya nggak bisa. Misalnya kayak saya tuh tadi penjualan nggak bisa. Nah ini harus hire atau cari partner gitu. Nah eh, kalau misalnya hire nggak bisa, berarti cari partner gitu. Nggak bisa ini dalam artian eh, duitnya nggak mampu untuk meng-hire ya, karena partner yang orang yang bagus misalnya di SDM untuk penjualan itu biasanya gajinya sudah gede. Nah, resource kita kan limited tuh, karena kita ngomongnya biasanya nerima gaji sekarang menggaji orang gitu ya. Dan itu minimal setahun, ya 6 bulan lah paling enggak. Cash flow kita harus aman. Kalau misalnya kita nggak mampu gimana nih? Nah, itu cari partner. Itu benar, jadi harus bikin proses dari awal nih siapa yang ngerjakan dan apa, siapa dan kapan. Terus bentuknya apa reportingnya itu. Jadi emang di situ sih namanya workload analysis ya atau business process engineering. Jadi itu nanti akan jelas tuh siapa apa yang belum dilakukan siapa itu nanti akan kelewat atau enggak dari situ kelihatan. Oh, ternyata ini eh, nggak ada yang monitor gitu. Jadi manajemen itu nggak hanya planning ya. Semuanya sudah tahu sih, tapi kita selalu miss tahu nggak di mana monitoring. Dan monitoring itu sesuatu yang exhausted ya teman-teman. Eh, Mungkin apalagi kita sebagai founder gitu ya. Itu
sesuatu yang eh, menguras energi ya. Jadi kita sudah benar nih bikin alurnya, kita sudah bikin prosedurnya, ternyata nggak dilakukan. Itu kontrol namanya, monitor, kontrol. Jadi dimonitor orangnya nggak mau ngerjain tuh, nah itu dikontrol. Kalau dikontrol dia masih tetap nggak mau ngerjain ya, bahasa halusnya dibina atau dibinasakan lah ya, bahasa halusnya. Karena sebagai perusahaan rintisan, cash flow itu kritikal banget ya teman-teman. Nanti kalau sudah merasakan ya, ya itu kalian akan ingat ini mungkin subjek ini ya. Jadi nggak gampang ya. Jadi kalau teman-teman mau eh, apa namanya start your own company, itu being humble dulu ya. Being humble which is start, nah start dari mulai kecil, kemudian yang orang sering nafsu itu growth-nya itu, saya pernah tuh, saya dari mungkin 5 sampai 15 orang gitu ya. Nah, itu growth-nya eh, 200% ya, teman-teman. Walaupun mungkin yang masih kecil ya, 15 gitu. Tapi itu satu bisnis baru gitu. Baru setahun. Nah, yang bagus itu adalah 20%, 20%, 30% lah growth-nya ya. Jadi itu atau teman-teman kalau misalnya mau growth-nya cepat ya tak cari partner baru yang kuat itu. Tapi kalau misalnya dari sisi employee kita menggunakan resource dan duit perusahaan yaitu apa namanya pelan-pelan gitu. Tapi kalau growth-nya mau gede ya udah cari mungkin Astra atau grup apa gitu untuk eh, menjadi co-foundernya lah ya, untuk atau investornya gitu. Jadi ya betul Mas Aji, emang alur organisasinya harus jelas, reporting dan apa yang dilakukan gitu. Itu nanti setelah jadi itu dibikin di job desk-nya gitu ya. Gitu. Siap, Pak. Makasih, Pak. Kita sampai jam berapa ya Pak Nanang? Sampai jam 20 lebih berapa ya sebentar, Pak? Lupa. Takutnya kita Jam 9 sih, Pak, kalau nggak salah. jam 9 ya. Oke, Dua puluh masih dua lama. puluh ya? 9, Sampai jam 20.20. 20, 20. Hmm. Oke. Baik, masih ada waktu. Oke. Jadi lanjut dulu ya materinya, nanti kita ngobrol diskusi lagi. Nah, desain organisasi itu menurut Griffin itu adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan relationship ya, hubungan antara elemen tadi ya. Jadi again eh, apapun kalau kita ngomong manajemen adalah tujuannya ya. Jadi jangan lupa tujuannya. Jadi elemen-elemen itu untuk membentuk fondasi dari pencapaian suatu tujuan ya. Jadi kalau gampangnya mungkin teman-teman misalnya duit ya Bang misalnya atau suatu visi sosial gitu ya. Punya impact terhadap society gitu. Nah, itu ya. Jadi punya organisasi values atau objektif sehingga struktur ini harus align dan flexible enough to respond and react terhadap environment baik internal maupun eksternal gitu ya. Kadang nggak cuman eksternal ya, tapi internal gitu. Kadang oh ini orang kayaknya nggak respect nih sama ini, maka harus bisa jadi orangnya dipindah atau struktur reportingnya diganti atau dia di eh, benerin ya dalam artian attitude-nya gitu. Nah, menurut Wisnu dan Nur Hasana, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek struktural dan kultural ya. Nah, kita mengenai kultural nanti kita bahas di
next session ya. Jadi ada culture ya, values organisasi. Nah, ini menurut Henry Fayol ya. Jadi ada yang mekanistik itu menurut Fayol spesialisasi kesatuan arah atau tujuan tadi ya. Wewenang dan tanggung jawab. Kemudian prinsip rantai skalar. Oh ya, teman-teman, saya keinget sesuatu ya. Jadi ternyata kita itu cerdas dalam organisasi itu. Ternyata orang-orang yang cerdas ya, smart being employee atau partner atau owner, itu dia selalu ingat apa tujuan gitu. Jadi itu ya, maka nah cuman kalau kita secara individu itu gampang, gampang untuk oh kita meeting ini tujuannya ini kan, ngapain pada ngomongin itu sih, itu gampang. Nah, masalahnya itu adalah prinsip kesatuan arah atau sharing vision gitu ya, sharing objektif. Nah, itu yang nggak gampang. Coba Anda yakinkan kemarin pas Pilpres misalnya, bisa nggak ngarahin semua anggota keluarganya untuk milih satu orang yang sesuai eh, apa pilihan kita? Nggak gampang kan? Nah, itu contohnya. Nah, itu adalah kesatuan arah atau sharing vision atau sharing objektif. Nah, itu. Jadi, kalau kita sendiri-sendiri, eh, apa namanya, ya nggak jadi satu kesatuan gitu. Mungkin kita bisa lihat, mungkin baru-baru ini timnas kita agak agak bagus lah ya, mungkin yang under berapa itu umurnya. Nah, tapi kalau kita ngomong tim atau organisasi, kalau dalam organisasi kita olahraga, sorry, dalam olahraga kita ngelihatnya bola atau volley atau yang lebih dari dua ya. Misalnya kayak sepak takraw itu lebih dari dua ya, mungkin timnya. Tapi kalau cuma dua atau satu, nah itu bukan organisasi namanya, itu individual kontributor. Nah, sayangnya nih, sayangnya, makanya kenapa ini subjek penting sekali karena coba kalau kita lihat deh organisasi deh, organisasi, sorry, olahraga, Mak. Olahraga di Indonesia. Olahraga-olahraga yang bentuknya tim, bola, apa namanya, volley, apalagi itu. Nah, itu yang banyak orangnya, itu kayaknya kita lemah di situ ya. Dan memang benar sih. Eh, eh, kita itu kalau ngomongin teamwork itu nggak tahu kenapa itu susah nih. Nih, mungkin kita bisa lihat nih yang mekanistik. Rantai komandonya itu. Mengkomandoi orang Indonesia itu agak susah gitu terus terang ya. Nah, ini kelemahan kita bersama ya. Bukan saya di luar situ ya, tapi itu self apa ya, introspeksi lah ya. Autokritik terhadap society kita. Dulu dulu kita nggak seperti itu ya. Mungkin ya. Mungkin dulu apa namanya? Kita ada gotong royong dan sebagainya gitu. Tapi saat ini kita nggak seperti itu dan eh, apa namanya? Membawa satu gerbong ke dalam satu arah yang jelas, nah, itu butuh effort yang jelas, komitmen tinggi dan terus terus dilakukan. Bahkan ada reward and punishment yang harus kita lakukan. Nah itu, jadi itu apa namanya? Tadi kelemahan kita sebagai orang Indonesia ya, itu autokritik ya. Makanya saya sering eh, bercanda sama teman-teman founder itu di perusahaan.
Ini buat kalian juga ya. Cuman ini sebenarnya solusi yang sebenarnya nggak saya sarankan sih. Cuman obatnya orang Indonesia itu susah untuk ngikutin arah itu dua. Jadi kalau kita minta sesuatu ke orang Indonesia itu cuman dua caranya. Either lo orang ekspatriat atau orang asing, maka pasti lo didengerin gitu. Atau kita orang Indonesia tapi kalau misalnya sekali dia nggak ngikutin dua kali sampai tiga kali kita marah-marah, nah itu baru, oh itu kalau nggak dilakuin marah-marah itu. Itu fakta sosial yang kita eh, gimana ya, emang menyedihkan sih. Makanya productivity orang kita itu agak rendah itu ya, dalam hal apa namanya. Nah itu kalau kita minta sesuatu, oh kayaknya oh sama temen ini gampang lah. Kita kan friend nih gitu. Tapi kalau misalnya orang asing itu langsung diduluin tuh dan sebagainya gitu. Maka, karena ya gitu, ada anekdotnya kayak emang kita eh, seolah-olah apa emang bekas dijajah gitu kali ya. Cuman saya berharap ini generasi kita dan selanjutnya nggak seperti itu ya. Mungkin kita harus sering eh, apa namanya eh, respect ya sama eh, yang kedua ya yang sering terjadi di Indonesia itu kita meeting nih bahas A B C gitu. Nah, dan kesimpulannya kita mutusin C nih. Oh iya ya oke oke oke. Habis itu setelah meeting tahu nggak yang lain melakukan A, yang satu lagi melakukan B, yang C mungkin tinggal ketua sama yang deketnya aja gitu. Nah itu jadi yang dibahas apa, yang diputuskan apa, setelahnya jadi ambiar gitu. Nah itu yang kurang dari kita ya. Mungkin harus Anda sebagai leader harus kuat tuh dalam hal itu. Nah marah itu ada dua tipenya. Ada diem, ada yang mohon maaf kayak apa namanya keras gitu suaranya ya, kayak gebrak-gebrak gitu. Saya terus terang pernah melakukan dua-duanya dan apa yang paling efektif tuh kayaknya sih yang diem ya. Ya tapi eh, ada eh, culture ya mungkin kita bahas itu perlu juga mungkin sesekali kita kalau sudah kelewatan ya marah gitu, marah gitu. Nah itulah ya mungkin kalau nanti jadi leader, oh kok bisa timelinenya lewat diem-diem aja, nggak ngomong, nggak ada excuse gitu. Ya mungkin benar juga ya. Jadi benar juga tuh. Ya sedihnya memang seperti itu ya. Apa pendidikan kita belum merata ya. Saya punya cita-cita itu Indonesia itu, saya terus terang eh, punya profil seorang pejabat atau pemimpin negara itu satu sebenarnya, yang bisa menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Paling nggak dua itulah ya. Karena apa? Ya tadi kita masih kayaknya di daerah mungkin mungkin di daerah saya ya mungkin itu yang kuliah itu masih di bawah 20% deh. Ya nggak tahu ya mungkin beda case di tempat lainnya. Memang pendidikan kita belum merata ya, apalagi kesejahteraan. Jadi dan ekonomi akhir-akhir ini mungkin kurang bagus juga ya. Jadi kalau kesejahteraan tuh merata, kalau sudah ada nih masalahnya belum ada yang dijadikan mungkin Indonesia itu produk yang di apa disukai pasar internasional gitu. Ya mungkin selain kopi dan sebagainya. Cuman kita belum create wealth nation gitu ya. Yang mungkin kayak apa ya?
Ya misalnya selain mm, tambang dan sebagainya. Cuman ya itu belum, ya bisa jadi itu sebenarnya sih kalau kita manage-nya dengan baik mungkin bisa kita ratakan ke seluruh rakyat ya. Cuman kayaknya sih nggak tahu mismanage dan atau dan sebagainya. Ya benar juga mungkin pendidikan eh, kurang kurang merata ya. Jadi nah itu apalagi di sana, Bang, kita di Jawa aja sama aja. Jadi di Jawa itu sampai SMP mungkin bisa dikatakan nggak terlalu kos ya, nggak terlalu tinggi kos. Tapi kalau sudah kuliah, nah itu yang masalah. Iya, kalau di Papua eh, saya sering ke apa namanya Bintuni dulu di Bibit Tangguh ya. Saya masih lihat ya, mungkin ini Bang Melki dari sana atau gimana nih? Asli Papua atau tinggal di sana? Saya dulu sering ke, ya ke Biak ya, Bintuni. Oh di Jayapura. Saya di Bibit Tangguh dulu sering, dan memang bener sih waktu kayak memang itu ya, nggak cuman nggak cuman masalah pendidikannya ya, tapi aksesnya, akses jalannya ya. 2000 berapa ya? Saya 2015 atau berapa ya? Saya masih baca itu di BP Tangguh ada majalah gitu ya. Itu anak SMP atau SD gitu ya. Itu di majalah, headline majalahnya gitu, eh, headline-nya bilang gini, minta gini, tolong buatkan jalan saya setapak untuk menuju sekolah gitu. Nah itu emang jauh jauh banget ya dari mungkin. Nah mungkin nggak tahu ya sekarang, mungkin case-nya beda waktu itu ya, mungkin belum belum pemerintahan yang sana, saya nggak tahu ya apa case-nya masih sama atau enggak. Waktu itu masih kayak gitu ya. Jadi tolong bikinkan jalan saya setapak menuju sekolah gitu. Nah itu kayaknya bukan cuma pendidikan saja, tapi akses ke pendidikan tuh bukan akses literally akses ya, akses jalan itu kayaknya sih gitu. Mungkin kalau di Jawa jalan itu nggak jadi isu ya. Tapi kalau di Papua waktu itu loh ya, waktu itu saya lihat aksesnya emang masih jauh ya. Kalau Nah di itu pinggiran kota agak bagus sih, Pak. kalau di Tapi kota kalau iya, iya kalau di benar, pinggiran kota sudah bagus, hanya pendidikannya masih sama. pendidikannya Kompleks masih. masalahnya pendidikan saja sih. Tapi di sana pendidikan sebenarnya nggak mahal ya sebenarnya. Eh, bukan masalah mahalnya sih, Pak. Wah, Aksesnya, terus aksesnya. tersedianya guru juga. Iya sih. Tapi terus terang mungkin nggak cuman di sana ya. Kalau mengenai guru, kayaknya di Jawa sama aja sih, Bang. Ya walaupun mungkin eh, saya yakin di Jawa agak lebih bagus lah ya, karena di sana yang mau ke sana mungkin eh, agak ini ya, mungkin agak takut dan sebagainya gitu. Dan sementara di sana sendiri, saya masih ingat waktu itu di BP itu, yaitu minta SMP ya, minta SMA awalnya, minta requirement orang lokal SMA gitu. Di demo itu waktu itu. Terus akhirnya diturun SMP ya. Ya memang ya pendidikan kita emang masih jauh sih ya, masih jauh. Ya negara tetangga kita, misalnya Singapura ya, apa namanya? Itu kalau bisa kita lihat rankingnya, ranking dunia, eh, itu mereka bisa top 25 gitu ya. Sementara kita coba deh yang kayak top-top university itu ya. Itu baru 800 500 top ranking gitu. Jadi emang kita masih masih jauh lah ya. Saya nggak tahu kalau ngomong pendidikan ini emang agak kompleks ya dari sisi orang yang dari mulai sistemnya yang ngajar dan sebagainya. Makanya
saya agak antusias, makanya volunteer ngajar dan sebagainya itu dalam rangka ya itu berkontribusi ya teman-teman. Jadi nanti kalau saya prinsip dalam hidup ya teman-teman, mungkin semoga jadi inspirasi juga buat teman-teman. Jadi kita lahir, bekerja, kan yang terakhir mati itu ya, mati. Nah, sebelum meninggal itu kita harus transfer our knowledge itu ya. Nah, itu kewajiban kita bersama. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, sebelum kita apa ya namanya menghadap lah ya istilahnya. Itu kita harus transfer knowledge kita karena itu sesuatu yang penting lah ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau sudah jadi orang, bukan cuman masalah duit ya, ya, teman-teman, tapi eh, itu kewajiban kita. Jadi pendidikan, menyiapkan generasi selanjutnya itu kewajiban kita bareng. Nah ini ada IPTS yang eh, salah satu kalau menurut saya sih agak solutif ya, mungkin bisa dari mana-mana, bisa kuliah, kemudian mungkin dari sisi itu agak affordable dan sebagainya ya. Jadi bisa dari mana-mana kuliah gitu kan. Nah lanjut ya teman-teman. Jadi ngomong kemana-mana ya kita apa ya. Nah ini eh, terus terang tadi ya. eh, Mungkin waktu kita ngomong culture kita akan bicara lebih banyak ya. Nah mekanistik dan organik ini departemen bersifat kaku kalau mekanistik, kalau organik tuh fleksibel ya. Terus lantai komandonya jelas, sentralisasi dan desentralisasi untuk organik dan mekanistik gitu. Nah, nah ini menurut Bernard ya. Jadi ini kalau mekanik itu individual spesialisasi. Jadi misalnya eh, apa namanya kayak di data science. Nah, data science tuh kalau spesialis ya ada eh, data analis, kemudian ada data engineering, kemudian ada apa namanya data science sendiri. Nah, itu ada tiga individual specialization. Nah, itu baru orang project, baru project eksekutor gitu. Nah, ada juga tadi fungsi yang sebelumnya ya, yang bikin proposal dan sebagainya. Nah, kalau yang organic joint specialization itu nggak cuman satu orang, nggak cuman bisa data analis atau data engineering doang, tapi harus bisa. Jadi misalnya eh, apa namanya VP-nya itu dia bisa A to Z dari mulai lead generation sampai project execution. Dan orangnya juga bisa gonta-ganti karena dia udah eh, bisa dari data engineering, dia bisa jadi data science. Nah, kalau mekanik ini, nah ini organisasinya Anda harus ini ya, harus pahami kalau misalnya masuk ke suatu organisasi gitu ya. Kalau misalnya Anda itu tipenya individualistis, misalnya, ini contohnya individualistis itu gimana? Dan nanti Anda harus apply perusahaan yang seperti apa gitu. Misalnya saya maunya itu dong, data science, machine learning, NLP. Eh, saya nggak mau yang coding-coding gitu, coding terlalu keras gitu. Jadi nggak mau tahu SQL, SQL, terus apa namanya, ETL gitu ya. Nah itu Anda harus masuk di organisasi yang modelnya mekanik kayak gini, yang spesialis eh, di apa spesialis-spesialis gitu ya. Tapi kalau misalnya modelnya organik kayak gini, nanti eh, harus bisa semuanya, harus bisa siap jadi data engineering, harus siap jadi data science, atau bahkan bikin dashboard sekalipun pakai
Power BI atau Google Data Studio gitu. Itu harus harus bisa dua-duanya gitu. Atau bahkan beberapa skill set gitu. Nah, jadi jangan sampai maunya kita individualis specialization tapi join ke perusahaan yang strukturnya yang organik atau yang harus bisa ini harus bisa itu dong. Jadi jangan nolak kerjaan gitu. Kalau misalnya once diminta jadi pre-sales harus siap juga gitu. Pre-sales itu kan sebenarnya ini ya engineering plus gitu. Engineering plus tahu sizing jadi WBS ya. Tahu apa namanya sizing dan kemudian komersialnya gitu. Plus lah gitu. Nah, itu eh, sebenarnya kayak gimana sih yang bagus sebagai karyawan itu? Yang bagus adalah ketika kita sebenarnya kan, ya nggak apa-apa, one day itu sebenarnya pilihan orang ya. Tapi yang bagus adalah yang biasanya jadi top manajemen atau future leader one day itu ada orang yang join specialization sebenarnya. Karena eh, kalau kita individual specialization itu mentok-mentok jadi lead engineer atau eh, bahkan belum manager karena eh, kalau individual specialization itu biasanya eh, ya tadi hanya di situ gitu bahkan nggak mau ngelit orang bawahnya gitu biasanya nggak mau ngelit tim gitu nah itu again mungkin struktur organisasi apa namanya ditanyain pas apply pekerjaan kemudian simple integrated mechanism sama kompleks kalau nah ketika kompleks dan desentralisasi ini model organik ini itu eh, apa namanya eh, di perusahaan cocoknya di perusahaan yang eh, menengah ke bawah. Kalau yang mekanik ini perusahaan besar ya teman-teman. Jadi centralization terus standardize gitu. Coba kalau kita eh, apa namanya bikin home apa ya home industry itu kelemahannya di sini biasanya standardize itu kurang. Misalnya gini deh, mie gacoan. Bedanya sama yang barusan teman-teman dengar ya, dok 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 tuh, mie mie yang didorong itulah, mie gerobak yang kalau sore dok dok dok. Bedanya di sini standardize. Dia bikin misalnya nasi goreng dia enak kalau dia bikin sendiri. Tapi kalau dia hire orang terus dia ngajarin itu rasanya beda. Bahkan ini lucunya ya penjualnya, saya ketoprak gitu ya. Itu eh, suami istri misalnya biasanya yang bikin suaminya, habis itu istrinya itu rasanya udah beda gitu. Itu makanya jadi dari sisi volume, nah itu karena dia tidak punya resep dari standardize itu ya di situ. Nah jadi kalau misalnya ini mekanik ini perusahaan yang misalnya kayak Astra, Toyota gitu-gitu ya. Jadi udah gede. Jadi hanya orang yang cuman misalnya coating gitu ya. Cuman nyelupin apa tuh besi ke dalam kimia gitu doang. Terus nanti ada yang nyemprot untuk drying dan sebagainya. Itu spesialis banget gitu. Jadi ini perusahaan yang gede dan produksinya besar. eh, Orangnya juga banyak gitu ya. Nah ini kalau ya, perusahaan-perusahaan menengah ke bawah organik dan sebagainya. Kompleks tapi kompleks ini bukan berarti banyak gitu ya, tapi susah di standardize gitu. Jadi butuh mutual adjustment. Oh ini kayak gini. Nah ini 6 elemen mendasar ya untuk desainnya. Oh ini udah nggak apa-apa ya kita terusin atau ada yang
mau nanya silakan. Tinggal dikit sih. Nah, ini aspeknya ya. Jadi tadi sentralisasi, desentralisasi, terus rentang pengawasan ini ya, land reporting, spesialisasi pekerjaan, spesialis atau generalis, gitu. Departemen satu departemen atau division dan sebagainya, rantai komando, kemudian formalisasi, strukturnya formal atau informal. Nah, faktor penentu struktur organisasi tadi strategi, ukuran organisasi, teknologi, lingkungan, dan saya satu nambahkan objektif ya, objektif company. Jadi ini strategi ini dalam rangka mengejar objektif ya. Pertimbangan dalam menentukan organisasi tadi tujuan dan bentuk. Nah, tadi objektif itu tujuannya. Bentuk badan usaha perusahaan, terus jumlah tenaga kerja, size company-nya, jumlah aktivitas, berapa produknya, berapa proyeknya tadi ya. Jadi kalau proyeknya cuma satu, ngapain lo bikin organisasi? Kalau orangnya cuma 5, ngapain lo bikin birokrasi gitu. Kemudian fleksibilitas dan efisiensi. Fleksibilitas ini menentukan seberapa eh, cepat kita merespon kebutuhan pasar. Anda masih ingat nggak Air Asia waktu COVID dia jualan apa? Ada yang bisa jawab? Air Asia waktu COVID dia nggak bisa, semua lockdown kan, dia nggak bisa jualan tiket. Ada yang ingat ya? Dia jualan apa? Ya udah nggak apa-apa, googling deh. Googling juga nggak ketemu. Oh iya, food delivery ya. Close. Dia jualan ini. Iya benar, food delivery. Dia sebenarnya nggak tahu gimana ya. Intinya dia jualan akikah ya. Mungkin dia ada perusahaan akikah terus dia deliver ya. Mungkin bisa jadi benar. Intinya dia gorengan. Jadi dia ini jualan akikah waktu itu. Ini emang, tapi kalau enggak dia mati juga tuh mungkin. Tapi sekarang dia agak bagusan sekarang. Udah bagus lagi. Karena dia bertahan di COVID dengan jualan akikah tadi ya. Food delivery. Iya benar juga tuh Mas. Dan efisiensi, flexibility dan efisiensi ya. Jadi kalau misalnya nggak efisien, ngapain kita bikin struktur gitu. Karena ya tadi apa namanya, eh line reporting sama eh, cepet ya untuk merespon, efisien tuh cepet merespon sesuatu dalam baik dalam posisi apa namanya, eh, aman atau mungkin ada dalam satu urgency ya, misalnya emergency gitu. Mungkin itu dari saya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ini agak sedikit nih. Mungkin nanti slide-nya yang next-nya agak panjang ya. 30-an halaman. Waktunya udah habis aja nih Pak Anam. Padahal ini dikit nih slide-nya. Ada yang mau bertanya, mau share di perusahaannya? Ada yang perusahaannya nggak ada organisasinya nggak? Nggak ada struktur organisasi? Pak, Pak, Ya, silakan. Harusnya Pak mau semuanya ada sih, Pak. nanya Eh? ini Pak, Bapak ini pernah nggak Pak? Bapak kan orangnya fleksibel ya Pak. Kalau Bapak Iya, gimana? itu Bapak pernah nggak di kantor mengalami masalah karena Bapak pengen improve dengan cara yang melewati birokrasi, jadi Bapak improve dengan sefleksibel mungkin, tapi ada rekan kerja yang terlalu kaku kerjanya, mengikuti prosedur
SOP dan lain-lain. Ya, saya terus terang pernah ya, mungkin eh, ngelewatin eh, apa namanya atasan dan meminta fleksibilitas ke apa namanya ke atasan. Jadi waktu itu kita lagi megang ada dua ya. Saya minta flexibility sama atasan saya yang mungkin terlalu kaku ya. Waktu itu saya ceritanya masih di perusahaan Perancis gitu. Kita megang proyek Pertamina. Nah, waktu itu ada eh, orang finance ya. Mungkin mohon maaf nih yang mungkin kerja di finance. Kebetulan mungkin case-nya emang gitu ya. Eh, jadi ngeluarin pembayaran itu eh, sebulan sekali. Jadi ngeluarin peti cash sebulan sekali. Sementara proyek kita itu butuhnya seminggu sekali gitu. Nah, memang aturannya seperti itu. Dan waktu itu ya kita nggak bisa ketemu tuh. Karena emang struktur bisnisnya sama faktor eksternalnya, prosedur dalam perusahaan sama faktor eksternal yang mana kita mau satisfy klien kita waktu itu nggak ketemu gitu. Nah, makanya kita harus melakukan intervensi. Waktu itu saya marah-marah, ternyata emang benar aturannya kayak gitu. Ya udah, kita minta aturannya dibikin beda. Kalau nggak, ya udah jangan ngambil bisnis ini gitu. Itu karena eksternal faktor ya. Jadi ada kebutuhan klien kita yang nggak bisa sesuai dengan prosedur internal kita. Nah, pertanyaannya, perusahaan mau strict ke prosedurnya atau mau ngambil bisnisnya? Pasti mau bisnisnya tetap kan. Nah, akhirnya yang dirubah prosedurnya. Khusus untuk proyek ini pembayarannya tiap seminggu sekali gitu. Jadi kalau kita eh, menemui bottleneck, kita harus challenge ya status quo-nya gitu. Karena ya tadi harus fleksibel gitu. Kalau enggak ya udah jangan ambil bisnis itu. Tapi kan itu miliaran ya, jangan ya nggak mungkin biarin gitu aja kan. Akhirnya dirubah, kita meeting sampai level eh, si CFO waktu itu. Dan kebetulan eh, nah itu ya teman-teman. Kebetulan setelah itu saya dapat promosi itu karena kita ngangkat isu waktu itu. Akhirnya saya jadi manajer. Ya, memang sebelumnya jadi deputy manager terus nggak lama saya jadi manajer. Nah, itu karena kita berani nge-challenge status quo, tapi jangan jangan gini, kalau udah lampu merah jangan lampu merah ditabrak, tapi itu lampu merah bisa nggak dibikin lampu hijau khusus untuk ini gitu. Karena emang kebutuhannya ada gitu. Jadi jangan ditabrak aja. Nah, terus ada yang satu satu lagi itu. Nah, ini agak nekat sih, tapi waktu itu kebetulan emang gini, kita ada orang ekspat ya dari UK. Kebetulan kita sewa rumah untuk beliau itu. Nah, aturannya kita beliau itu udah habis kontraknya. Terus kita sementara apa namanya ada isu ini struktur juga nih. Ini project manager dari UK ini awalnya reporting ke orang Indonesia, ke GM Indonesia. Nah, ada GM baru dari Prancis nih kebetulan. Kebetulan dia nggak suka sama ini GM. Kebetulan ini PM namanya Kevin orang UK. Sebelumnya sudah pernah reporting ke dia dan nggak berhasil. Dia sama GM yang baru itu ketemu di Singapura dan akhirnya apa company di Singapura itu tutup gara-gara itu. Nah, dia ketemu lagi tuh di Indonesia. Dia karena di Singapura tutup, di assign ke Indonesia itu GM. Nah, ketemu lagi nih sama si Kevin. Nah, akhirnya Kevin dia balik lagi ke Malaysia, pindah ke Malaysia, minta pindah dia. Dan ceritanya, nah itu karena dia tahu karena reportingnya dia nggak suka gitu ya. Jadi lens strukturnya gitu. Akhirnya dia minta pindah. Nah, yang kejadian ini mungkin yang saya ceritain adalah rumahnya masih setahun
apa setahun setengah gitu. Akhirnya kita sublease lah ya. Nah, CFO kita itu minta kalau kita sublease kan berarti harusnya memang pembayaran uangnya langsung ke perusahaan kita ya. Nah, karena kita tinggal 1,5 tahun sewa rumahnya, sementara ownernya dia mau deal sama satu orang aja. Orang yang nyewa baru maunya 5 tahun. Akhirnya ownernya bilang ke saya, Mas, uangnya ke saya dulu, nanti baru saya transfer ke perusahaan Anda ya gitu. Saya udah ngomong ke atasan waktu itu, CFO-nya, bahwa di minta kayak gini nih, gimana gitu. Jadi uangnya masuk ke dia dulu. Nah, atasan saya waktu itu nggak mau, karena ya nanti bisa aja dia ini apa namanya ngemplang gitu. Nah, tapi waktu itu ya gimana? Kalau enggak, ini hilang kita. Nah, saya waktu itu ngambil keputusan yang agak risky ya, karena kalau misalnya kita nggak dibayar, itu jabatan kita itu yang dipertaruhkan. Tapi saya percaya waktu itu, ini orang gila, rumahnya gede banget, nggak mungkin dia bohong gitu. Saya tahu waktu itu. Dia direktur perusahaan logistik gitu ya, perusahaan relocation gitu. Nah, kemudian dia punya rumah yang gede banget itu ya, gede banget lah pokoknya di Cipete itu. Nggak mungkin kayaknya dia bohong gitu. Kalaupun bohong saya bisa datengin waktu itu kan. Jadi karena dia nah itu nanti culture ya kita ngomong ya karena ada culture di tempat kita waktu itu trust no one gitu. Nanti saya akan ceritain di next gitu. Trust no one itu terbentuk gara-gara apa? Itu nanti saya ceritain di perusahaan apa di sesi selanjutnya. Akhirnya karena dia nggak boleh percaya sama orang itu akhirnya ya gitu. Terus akhirnya saya ngambil resiko, ya udah, kan dia tetap nggak tahu kan, intinya kan dia ada transfer uang masuk ke kita gitu. Akhirnya saya ngambil resiko, ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Benar, akhirnya deal dan akhirnya ditransfer ke perusahaan kita. Ya itu memang agak beresiko ya. Cuman kalau kita yakin ya udah, karena itu apa namanya ada justifikasinya lah. Dan kalau misalnya nggak kejadian ya Anda harus siap gitu dengan konsekuensinya. Jadi misalnya datangin lah jadi kayak debt collector gitu ya. Jadi ada datangin rumahnya dan sebagainya. Tapi kita waktu itu saya siap dan akhirnya kejadian kayak gitu. Itu mungkin Mas siapa tadi? Jawaban saya. Enggak sih Pak, ternyata harus punya mental juga ya Pak buat melawan orang-orang birokrasi. Iya, jadi emang ada yang birokrasi itu orang kita itu kadang gitu prosedur itu hanya dibikin untuk ya emang itu prosedurnya atau sebenarnya prosedur itu kan dibuat untuk memudahkan kita sebenarnya, menolong kita gitu. Tapi banyak orang lupa bahwa itu prosedur untuk support sistem kita, bukan untuk eh, mempersulit kita itu. Tapi ada tadi silo tadi ya, teman-teman. Orang yang sudah punya ego tinggi sehingga wah ini apa departemen lain nih. Apalagi kalau mohon maaf ya, nanti teman-teman harus belajar office politik juga. Anda departemen apa dan manajernya siapa dan yang ini eh, counterpart kita atau tim sebelah itu misalnya manajernya nggak akur, ampun deh itu pasti itu kalau bisa dibikin ribet kenapa dibikin gampang itu pasti itu kalau organisasi sudah besar kayak gitu tuh biasanya kayak gitu bisa kejadian. Makanya ada manajemen meeting untuk menjembatani tadi. Di manajemen meeting itu tempatnya manajer-manajer diskusi sebenarnya. Tapi akhirnya ya tadi saling menjatuhkan atau saling eh, apa namanya nunjukkan inilah. Tapi itu sebenarnya sih masih positif ya. Nah bahasa bahasa Jawanya berantem ya. Bahasa ini Pak Nanang. Ya. Tapi sebenarnya itu masih sehat karena kita
sebenarnya create konflik dalam artian positif ya. Kalau nggak ada semuanya iya iya ya, ampun deh. Create konflik itu misalnya kayak struktur. Nah ini balik lagi. Struktur organisasi kita apa di negara? Legislatif, Demokrasi. eh? Yang negara nih. eh, Negara. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Nah, kita baru lihat hari ini yudikatif memutuskan apa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif ini memonitor kerjaan eksekutif, ya kan? Ini struktur organisasi. Di Turki struktur organisasinya dirubah tuh dari presidensial ke parlementer ke presidensial. Itu struktur organisasi tapi di tingkat ini ya, di tingkat negara. Kita kenapa nggak bahas? Karena kita eh, apa namanya membahas tentang company ya, which is profit organization. Nah, jadi ketika apa namanya konflik itu tidak ada, bisa bayangin, mohon maaf ya, mohon maaf nih, bisa bayangin kalau DPR kita tidak mengawasi apa yang dilakukan eksekutif. Iya, iya aja. Tidur pas rapat terus oke, oke gitu. Ampun ya, apapun lolos gitu. Nah itu nggak tahu kita bakal kayak gitu apa nggak di pemerintahan sekarang nih. Eh, ini kita bukan ngomongin politik as a politik ya, tapi ini ngomongin struktur. Jadi ketika struktur yang dibikin sudah tidak berjalan, maka ketika legislatifnya sudah iya iya iya, siapa yang menjalankan fungsinya, teman-teman? Fungsi kontrolnya eksekutif siapa yang menjalankan? Kalau legislatif sudah absen dalam alat sudah tidak berfungsi. Apapun yang dilakukan eksekutif, iya terus. Siapa yang melakukan fungsi kontrolnya? Ownernya. Tadi kalau dalam mikro organisasi kan ownernya. Jadi kalau misalnya nggak ada HRD-nya, maka ownernya melakukan. Kalau dalam politik, kebangsa negara, struktur pemerintahan siapa? Kalau misalnya legislatifnya nggak berfungsi, fungsi kontrolnya. Biasanya netizen, Pak. Nah, ownernya netizen atau apa tuh eh, kekuasaan di tangan rakyat atau netizen ya, benar. Nah itu kalau kita enggak ya udah habis tuh. Emang itu ya. Nah emang itu emang sengaja dibikin bukan untuk berantem ya. Kuncinya sebenarnya berantem atau tidak itu satu. Iya. Kuncinya sebenarnya satu. Kita berantem konflik itu wajar. Beda pendapat itu wajar. Tapi satu kuncinya. Setelah saya mungkin sering dulu gebrak-gebrak meja, saya sadar. Jadi kuncinya satu. Kita kritis wajib, tapi kuncinya satu. Harus disampaikan dengan bahasa yang apa namanya sopan itu dan jelas gitu. Itu sih yang saya pelajari dari mungkin 15 tahun kerja ya. Itu kita eh, monitor, kritis, ingetin boleh. Nah itu kritik beretika apa namanya. Nah, itulah mungkin ya mungkin nanti saya bahas ini ya. Semoga office politik di eh, apa value organisasi bisa terangkum di next eh, pertemuannya karena ada value dan sebagainya. Baik, begitu teman-teman. Semoga
ada manfaatnya ya. Kalau nggak ada lagi, kita tutup, Pak Nanang. Saya balikin ke Pak Nanang. Udah cukup teman-teman, atau ada yang masih ditanyakan? Udah lebih nih jam. Iya. Pak, nggak di absen, Pak. Absen, oke. Saya absen dulu sebentar. Bentar, bentar. Saya udah absen tadi, udah saya saya tanyain aja yang belum ke absen. Mas Kusmunadi ada? Kusmunadi nggak ada ya? Sama Mbak Putri Meliana saya dari awal memang nggak ada ya, Putri Meliana. Terus Abi Sofyan Sauri ada? Nggak ada. Yang lain sudah tidak saya absen. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Terus Mareto udah, Pak. Sudah. Oh ya, Pak. Makasih, Pak Nanang. Terus Maria tadi Mas Arya Davin ya? Bukan Pak, saya cuma mau informasiin aja Pak, mahasiswa pindahan Pak, terus Marento. Eh, ini nama Saya, Pak. sendiri. Terus Mareto, Pak, yang waktu itu Pak Nanang bantu. Yang, Astagfirullahaladzim. yang dari semester 6. Iya, 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 iya. Semester 6 ya? Tapi Bentar, ke semester 4 kan mundur, Pak. bentar. Namanya memang Mas Lusmar itu ya? Iya, Pak. Lus Mareto terus Madian. Yang mundur dari semester 6 ke semester 4. Oh, kok ini ya? Lusmar itu. Makanya tadi saya nanya, ini siapa kok ada nama baru ya gitu. Ini kemarin udah ikut dari awal ya, Mas? Ikut, Pak Nanang. Ya Allah. Soalnya di apa namanya di data yang ada di saya ini tak cari-cari nggak ada tadi tuh. Oke, Oh, ini berarti dari awal ikut ya Mas? ikut, Pak Nanang. Oke, oke, oke. Aman. Makasih, Pak. Handoko sudah Pak. Mas Handoko sudah. Handoko sudah. Tadi yang terakhir saya sebutkan itu yang ini yang belum masuk. Mas Handoko, Dani Abdul Majid ya. Benar Pak. Nah, ya gitu. Ada. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Untuk yang semester 6 KP gimana teman-teman? Sebelum ditutup? Aman? KP aman teman-teman? Sudah mulai nyusun belum? Di jalan. Oke, sip. Ya, dibuat enak saja. Kalau teman-teman nggak bisa di perusahaan lain, di perusahaan sendiri aja. Yang penting administrasinya ya. Kalau yang masih kesulitan, silakan nanti berdiskusi lagi. Bisa mungkin tepat waktu ya teman-teman. Cukup ya, sementara ya teman-teman. Siapa? Cukup ya, oke. Materinya masih banyak dan menurut saya penting-penting banget. Terutama culture di perusahaan ya. Culture di perusahaan kemudian tentang SDM segala macam itu masih banyak. Nah, di situ harapan saya teman-teman bisa sharing dari company-nya masing-masing sih. Sehingga teman-teman yang lain itu punya cerita. Bukan kemudian kita itu mau menjelekkan itu enggak, tapi kita biar punya pandangan. Oh, termasuk kemarin kenapa teman-teman dikasih tugas ada banyak pilihan itu Nokia, Kodak dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita banyak banyak pandangan, informasi, penyelesaian permasalahan, kenapa bisa begini dan lain. Karena di perusahaan itu sangat penting banget. Saya banyak belajar dan saya Mas Irul itu kebetulan di S2 itu banyak apa ya di pressure tentang kasus-kasus perusahaan gitu. Jadi kadang-kadang kita juga kesulitan juga ini gimana cara menyelesaikannya. Hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita pikirkan, tapi harus selesai, harus ada solusinya gitu. Nah ini menarik.
Makanya kalau ada kasus-kasus, justru kita senang sekali itu. Supaya saya juga belajar dari teman-teman. Saya, Pak Irul, belajar dari teman-teman. Gitu. Baik. Cukup ya. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Pak Irul dan saya. Semoga minggu depan insya Allah kita bisa lebih banyak dapat ilmunya lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Makasih, Pak. Pak. Pak.